Jadi mereka ini jadi bibi kerja di rumahnya orang Malaysia dan mereka memasukkan dua cowok ini ya. Ini kasus ini sangat memalukan. Dan saya mohon maaf ya kepada Kak JP, jangan menyebarkan fitnah seolah-olah saya ini menyetujui tindakan semacam ini. Maju tak gentar membela yang benar. Saya upkan komen ini sebab ada banyak orang berspekulasi seperti ini. Giliran Indonesia ada banyak yang memviralkan. Satu orang buat, satu negara yang kena. Tentang pembantu rumah tangga yang dari Indonesia yang bawa lelaki Bangla 2 orang masuk. Kredit buat suara.com ya, ini berita dari tanggal 31 Juli 2024 ya. Kisah seorang TKW beserta temannya dari Filipina yang menyelundupkan 2 orang pria Bangladesh di kamarnya di tempat kerjanya ya. Jadi mereka ini jadi bibi kerja di rumahnya orang Malaysia dan mereka memasukkan 2 cowok ini ya. Ini kasus ini sangat memalukan. Dan saya mohon maaf ya kepada Kak JP, jangan menyebarkan fitnah seolah-olah saya ini menyetujui tindakan semacam ini. Saya adalah orang yang beragama dan punya hati nurani serta bermoral ya. Saya tidak mungkin bisa membenarkan kejadian seperti ini. Dan kejadian seperti ini memang harus kita kecam beramai-ramai ya. Jadi Kak JP tolong jangan membagikan fitnah seolah-olah saya membenarkan ini. Dan saya juga menghimbau kepada yang menonton ini untuk tidak terus menggoreng isu ini ya. Biarlah majikan itu yang menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dengan jalur hukum dan lain-lain ya. Dan biarlah kedua orang ini mendapatkan sanksi sosial ya. Kita yang sudah melihat kasus ini, jadikan ini jadi sebuah pelajaran ya. Kita hidup merantau itu harus jaga kehormatan, tidak menjadi orang-orang yang terlalu murah ya, mengobrol semuanya demi melampiaskan hasrat ya. Harga diri harus dijaga, apalagi yang sudah menikah harus setia kepada pasangan sahnya ya. Yang merantau jauh harus kuat imannya. Kalau nggak kuat imannya jangan merantau jauh, jangan jauh-jauh dari pasangan sahnya ya. Ini sangat memalukan ya. Apalagi memasukkan cowok-cowok asing yang bukan warga negara sana. Buat apa gitu loh, pacaran atau having fun ya, senang-senang dengan cowok yang bukan warga negara, yang dinikahin aja belum tentu duitnya juga nggak gablek gitu loh. Buat apa gitu loh ya. Jadi saya menghimbau ini semua TKW, TKI kita ya, TKW khususnya, yang cewek-cewek khususnya ya. Jangan kayak beginilah, kalau ingin cari suami, kalian ini single ya, baik masih belum bujangan maupun sudah janda misalnya. Kalau mau cari lelaki, mau cari suami, carilah warga negara setempat yang punya status imigrasi resmi dan sah ya, dan yang bisa sponsor kalian ini mendapatkan status penduduk permanen, dapat IC, dapat green card kalau di Amerika ya. Jangan pacaran dengan orang-orang yang sama-sama bermasalah, yang kosong, warga asing yang nggak punya apa-apa, duitnya nggak ada, kemudian status imigrasinya juga tanda tanya, wajahnya juga ya oke begitu saja ya, nggak sampai gantengnya sampai setengah mati. Emangnya bisa makan ya, bisa hidup dimakanin gantengnya doang ya, nggak bisa begitu. Jadi tolong dipikirkan dengan jernih, jangan sampai ada skandal-skandal memalukan semacam ini lagi ya. Kalau mau relationship, mau cari suami, cari yang benar-benar ya, bibit bobot bebeknya dipertimbangkan, ada duitnya enggak. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada status imigrasi, jangan macam-macam ya, jangan aneh-aneh ya. Yang rugi kalian yang jadi cewek-cewek ya. Dan kasus ini semoga tidak terulang lagi dan jadi pelajaran buat kita semua. Dan saya mohon nih teman-teman semuanya, jangan suka menghakimi aib dan dosa orang ya, apalagi menggoreng masalah ini, menggibahi masalah ini kemana-mana. Suatu hari orang juga akan menengok hidup kita, privasi kita macam mana
ya. Digali-gali loh sama orang loh, ya. Jangan sampai orang tahu, oh ternyata kita yang suka bergibah, suka menggoreng isu ini ternyata juga punya masalah pribadi, ya. Misalnya jadi pelakor, ya. Misalnya jadi ani-ani, ya. Ya, misalnya jadi apalagi macam-macam deh, ya. Kelakuannya setali tiga uang. Yang ini kalau mereka sama-sama bujang, mereka sama-sama single dan melakukan perbuatan ini, mungkin dosanya nggak sebanyak yang jadi pelakor. Yang pelakor itu sudah merampas hak istri yang sah, ya. Pasangan yang sah itu dirampas haknya, ya, disalimi haknya. Pelakor itu dosanya lebih berat menurut saya loh, yang lebih berat dari yang begini-begini. Kalau mereka ini berdua ini, berempat ini semuanya single, ya, kesalahan mereka ya melakukan perzinahan dan itu dilakukan di rumah majikan tanpa izin, ya. Kalau pelakor itu kelakuannya itu merampas hak milik orang lain dan menyakiti, merugikan orang lain, pasangan sahnya, ya. Menurut saya itu lebih memalukan dan lebih berdosa menurut saya, ya. Saya harapkan ya kita semua ini menengok cermin, jangan menggoreng isu dan aib orang lain. Hati-hati karena orang lain pun bisa cari tahu latar belakang pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita bagaimana, skandal-skandal kita bagaimana, ya. Kita takutnya nanti mereka kepoin kita dipermalukan kalau mereka tahu ya aib-aib kita apa diungkapkan ke publik gitu loh, ya. Jadi saran saya teman-teman, kasus ini jangan digoreng, ya, jadikan pelajaran yang baik buat kita semua. Harus jaga diri, jaga amanah, setia kepada pasangan kalau sudah menikah, ya. Percuma kerja merantau jauh-jauh tapi rumah tangga hancur berantakan gara-gara salah satu pihak atau dua-duanya tidak bisa menahan hasrat, ya, dan mengendalikan diri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pesanan misteri untuk TKW-TKW yang bekerja dimanapun. Jaga adab, jaga sopan santun, jangan sampai memalukan negara kita. Tetapi saya juga bingung tentang pendapat misteri. Kemarin membuat video katanya kasus ini kasus biasa. Sekarang justru ketika misteri diviralkan berbalik percakapan. Kak JP, tolong jangan menggoreng isu kalau saya membenarkan perkara ini. Saya loh sudah mereaction videonya Mas Misteri, katanya kasus ini kasus biasa, kasus perselingkuhan. Ini misteri kalau memberikan edukasi ini kok nggak jelas sih misteri. Tetapi apapun yang Mas Misteri katakan, edukasinya sangat terbaik untuk para TKI TKW yang bekerja di Malaysia. Sebenarnya bukan tentang menggoreng isu, bukan tentang membuka aib, Mas Misteri. Teman-teman yang bekerja di Malaysia merasa banyak yang kecewa ketika ada hal yang memalukan seperti ini. Teman-teman di sini, para TKI juga merasa sangat kecewa berat terkait kasus seperti ini. Karena apa? Dampaknya ke orang-orang yang tidak merasa bersalah tapi juga kena getahnya. Dan ternyata kasus ini sampai viral di media resmi Indonesia. Dan ini benar-benar menjadi pembelajaran untuk kita semua. Apabila bekerja di negara orang, jangan melakukan tindakan yang memalukan negara kita. Dan sang majikan pun juga sudah memberikan penjelasan di dalam media sosialnya bahwa ini bukan salah negara, ini bukan salah agentnya. Maksud saya ini bukan salah warga negaranya, tetapi ini salah individunya. Jadi sang majikan daripada Malaysia sudah menjelaskan bukan salah negaranya, tetapi salah individunya. Dan sang majikan Malaysia pun juga sudah memberikan keterangan terkait kerjanya juga bagus, tetapi yang membuat dia kecewa kenapa melakukan tindakan yang sangat-sangat memalukan. Padahal sudah dilayan sangat baik. Harusnya kalau kita sudah dilayan sangat baik, jangan sampai mengkhianati
kepercayaan. Bukan saya saja yang merasa amat kecewa, TKI-TKI yang lain juga merasa kecewa ketika melihat kasus yang memalukan seperti ini. Berikut mari kita reaction videonya, dan mudah-mudahan ini menjadi kali terakhir tidak ada kasus-kasus sedemikian rupa. Maju tak gentar membela yang benar. Saya upkan komen ini sebab ada banyak orang berspekulasi seperti ini. Giliran Indonesia ada banyak yang memviralkan. Giliran Indonesia yang buat masalah diviralkan kemana-mana. Tapi kalau orang Indonesia yang tidak dapat hak dan keadilannya, nggak ada tuh yang memviralkan. Kenapa cepat viral? Alasannya orang Indonesia ada di mana-mana di seluruh negara, ya ada. Di Malaysia aja ada 1 juta orang. Makanya ketika kita membicarakan hal itu cepat naiknya, ya. Orang Malaysia yang buat masalah, siapa bilang nggak dituntut nih? Ini orang anggota dewan memperkosa pembantu orang Indonesia, jatuh hukuman. Berkuat kuasa hukuman itu di negara ini. Kalau bagi yang mengatakan tidak dapat hak keadilan, yang saya pertanyakan, kamu mengadu sama siapa? Kamu mengadu sama tetangga kamu? Kamu mengadu sama kawan kamu? Kamu mengadu sama family kamu? Mengadunya sama siapa? Itu yang harus dipertanyakan. Betul sekali, Mbak. Yang saya mau kasih masukan cuma satu. Tolong ekstra edukasi. Kalau ada problem, ya, ngadunya ke siapa? Ya, itu yang harus dikasih tahu. Jadi nggak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Siapa bilang nggak viral? Berita-beritanya majikan yang mendera, majikan yang nggak ngasih makan, majikan yang tidak keluarkan gaji. Selama kasus itu dilaporkan dengan cara yang betul, orang Malaysia lagi ketangkep naik mahkamah. Nah, betul nggak? Ini anggota dewan loh, nggak ada pandang bulu, betul nggak? Jadi yang mengatakan orang Malaysia tidak memanusiakan manusia, ada itu VT saya tengok baru lewat di FYP saya. Orang Upin Ipin tidak memanusiakan manusia. Mustahil orang kita di sini kerja ada 1 juta jiwa. Betul, Mbak. Bukan sedikit. Itu yang pintar-pintar ngomong kayak gitu itu bisa nggak tuh nampung 1 juta ini kalau pulang? Kita ini bukan orang lulusan sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana sebagainya. Kita kalau pulang itu mengharapkan penghasilan kita yang kerja di luar negara. Makanya saya sarankan kumpul duit untuk jadi modal. Ya. Bukan duit dicari di sini, habis di sini. Kerjanya nggak fokus mikirin ke sana ke sini, apalagi mikirin bawang, ya. Gitu. Pulang ke Indonesia masih tetap aja kayak gitu. Dan mau masuk lagi ke sini dan buat masalah lagi. Yang nggak ada habisnya. Kalau orang Malaysia tuh seperti itu, nggak ada tuh yang ketagihan datang ke Malaysia. Maafnya ngomong nih ya. Ini saya bicara sebagai salah satu TKW. Bukan orang pegawai negeri yang kerja digaji dengan pemerintah. Saya kerja, saya jadi TKW. Jadi saya tahulah susah payahnya kalian. Betul, itu Pak. Di negara orang. Kalau kalian ada masalah, silakan laporkan di tempat yang betul. Maka akan diusut tuntas. Ya. Kalau kamu nggak pernah masuk ke sini, jangan kamu membuat spekulasi. Kalau kamu nggak pernah ada di Malaysia, karena kamu nggak tahu keadaan yang sebenarnya. Kenapa sih kalau masalah orang kita itu cepat boomingnya? Kamu tahu kan mayoritas orang kita itu pegang handphone, booming up, komen rajin, ya, ngurusin hal orang rajin. Jadi cepat naiknya dibanding dengan berita-berita yang ada di Malaysia nggak cepat naik, ya, betul nggak? Jadi nggak usah nyalahin siapa-siapa, apalagi negara yang kamu sekarang masih tinggal, ya, orang-orang yang komentar-komentar kenyataannya masih ada di Malaysia itu nggak habis pikir saya kadang-kadang, ya. Kalau kamu rasa hak-hak kamu tidak dapat, kamu ngadunya kemana?
Dan kamu tuh berani ngadu nggak? Berani membuat pengaduan nggak? Itu saja sekarang. Betul nggak? Satu orang buat, satu Betul, Mas. negara yang kena. Kami yang tak makan nangka kena pula getahnya. Inilah kelakuan sebahagian daripada tenaga kerja wanita Republik Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat malu dengan aib-aib yang sebegitu, sangat malu. Walaupun bukan saudara kami, tetapi bangsa kami, negara kami ikut juga tercemar nama baiknya kerana ulah satu orang TKW, tenaga kerja wanita daripada Indonesia ini. Saya memohon dengan segala hormat kepada Jabatan Imigresen Malaysia yang sangat saya hormati, tolong buat operasi tangkap semua wanita Indonesia yang bersama Bangladesh. Tangkap semua mereka, Encik. Jangan biarkan mereka merusak negara Malaysia yang bertamadun, yang baik, yang aman damai. Jangan biarkan mereka merusak negara anda. Tolong tangkap mereka. Kami orang Indonesia amat berterima kasih kepada polis Malaysia maupun Jabatan Imigresen Malaysia apabila dapat menumpaskan kasus-kasus sebegitu. Malu kami, Pakcik, malu. Kami orang Indonesia yang tidak pernah buat perkara macam begitu, kami ikut malu. Jujur kami malu. Kalau perempuan tu ada depan saya, macam nak pukul lah. Sabar, Mas, sabar. Jadi saya mohon, biasanya TKW Indonesia itu, pekerja wanita Indonesia itu kalau malam minggu dia ramai. Dia di Pulau Pinang ramai, dia kerja kilang. Lepas tu di Johor Senai, sebelah bulatan Senai Airport, kan ada sebelah bulatan dekat-dekat situ kan ada kilang-kilang macam dekat kilang Deson. Ada satu hotel, pas belah hotel tu ada hostel kilang. Sana ada beribu-ribu. Ada banyak lelaki-lelaki Bangla sana juga. Kalau malam tu ramai. Saya pernah sewa hotel sana dulu, dekat hotel apa namanya, Hotel Medin kalau tak silap, dekat Senai, Johor. Sebelah tu ada asrama kilang. Lepas tu di Pulau Pinang ni, kalau minggu biasanya dia orang akan keluar. Kalau dekat KL, Kuala Lumpur, ini di Bukit Bintang tempat mereka, di Bukit Bintang dan di Kota Raya, ataupun di daerah Sungai We, ataupun di daerah mana gitu, daerah mana lagi, pavilion seperti Kota Damansara. Kalau di pavilion 2 Bukit Jalil tidak ada. Saya pernah pergi ke pavilion di sana yang banyak Cina di sana. Saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia apabila ada beberapa bangsa saya yang membuat malu di negara kamu. Saya memohon maaf dari hati yang tulus. Saya sangat malulah, walaupun bukan saya yang berbuatkan, tapi kita ini satu bangsa. Orang akan sebut bangsa, dia tak akan sebut bapak kita, tidak akan, dia akan sebut bangsa. So minta tolonglah bagi orang-orang Melayu yang mana jumpa orang Bangla dengan orang wanita Indonesia apabila sewa satu rumah ataupun rumah-rumah flat. Kalau yang lelaki Bangla, yang perempuan wanita Indonesia, confirm dia orang tak kahwin, dia orang tak nikah. Jangan tanya surat apa, dia orang tak Betul, akan nikah, Mas. confirm. Memang tak akan nikah. Nak nikah macam mana? Wali ada dekat kampung. Agama apa? Islam tak boleh. Tak boleh. Ni memang jenis penipu ni semua.
So minta kekompakan lah. Bila jumpa benda begitu, sila tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia report lah. Saya sebagai orang Indonesia tak kisahlah. Alhamdulillah lah. Kalau orang-orang Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang suka buat maksiat macam tu direportkan ke balai polis, saya senang hati lah. Senang hati. Saya walaupun bangsa saya, kalau bangsa saya tak betul, saya tak akan dukung, saya tak sokong. Bangsa lain kalau betul, saya akan sokong, saya hormati. Macam tu je. Ini saya cakap Melayu ni. Kalau saya cakap Madura lain pula nanti. Salam sejahtera lah. Salam sejahtera. Salam satu akidah. Assalamualaikum. Itulah luahan beberapa TKI yang bekerja di Malaysia ketika melihat kasus yang memalukan yang sangat viral di Malaysia. Bahkan kasus ini juga sudah diberitakan di media Indonesia. Ini bukan tentang membuka aib, bukan ya, tetapi dari kasus ini mari kita jadikan pengajaran ke depannya agar ketika kita merantau ke negara orang tidak melakukan hal yang sangat memalukan. Kalau orang yang tidak pernah pergi ke Malaysia menganggap seolah-olah kasus ini kasus biasa, kasus yang seolah-olah ya seperti kasus nggak bermasalah lah. Tapi jelas-jelas kasus seperti ini amat sangat memalukan kepada para TKI-TKW yang bekerja di Malaysia. Satu orang berbuat, semua kena getahnya. Semoga video ini juga bisa memberikan edukasi kepada sahabat-sahabatku semua. Dan tentunya kalau bekerja ke negara orang, jangan sampai melakukan tindakan yang kiranya membawa dampak nama jelek negara kita. Di Malaysia semuanya itu bisa cepat viral ya. Apalagi orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini jumlahnya hampir 2 juta. Kalau tak salah, hampir 2 juta, bayangkan. Kalau orang-orang yang bekerja di Malaysia ini tidak diperlakukan dengan baik, nggak mungkin jumlahnya jutaan. Kadang saya juga sering melihat ya, video-video yang seolah-olah kalau bekerja di Malaysia katanya bla 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 gini-ginilah gitu. Seolah-olah bekerja di Malaysia ini kurang bagus, disuruh cari negara lain. Apakah kiranya kalau TKI semua pulang bisa memberikan solusi? Saya kira tak bisa memberikan solusi. Bahkan jutaan TKI bekerja di sini. Jadi kalau membuat video edukasi, tolonglah buat video edukasi tanpa harus menimbulkan perselisihan di media sosial. Dan ini bentuk kekecewaan TKI yang bekerja di Malaysia karena kasus ini amat-amat sangat disayangkan. Oke, cukup sekian. Semoga kita jadikan pembelajaran ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.